Nah, yang kita tawarkan ke klien itu seperti itu Pak Najib. Jadi kebanyakan klien itu merasa nyaman pada saat kita bisa menawarkan keunikan berupa hasilnya yang terukur gitu. Nah, misalnya kita kemarin Nah sekarang ini Coach Vianda nih. Coach Vianda kan sudah pengalaman menjadi trainer, menjadi pendamping ya. Bagi mereka yang ingin menjadi atau melakukan profesi pendampingan UMKM ya, bagi mereka-mereka yang ingin memulai menjadi pendamping UMKM, kira-kira apa yang harus mereka siapkan ya, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menjadi pendamping UMKM? Untuk pendamping UMKM ya satu, kalau saya nih Pak Najibnya ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama kita harus tahu dulu spesialisasi kita tuh ada di mana. Kemampuan yang kita kuasai, skill kita tuh apa yang kita kuasai. Nah gitu ya, sehingga hari ini kalau kita memang harus sadari benar, kita memang kalau saya basis praktisi gitu ya. Basis praktisi memang saya sudah melakukan sendiri, semua yang saya ajarkan ke teman-teman ini saya lakukan sendiri gitu. Jadi jauh sebelum digital marketing itu jadi trending topik itu saya sudah menjalankan. Jadi sejak tahun 2007-2008 itu saya sudah menjalankan strategi digital marketing seperti ini. Ya. Waktu itu sih belum ada Tokopedia, itu belum ada OLX. Sebelum OLX lah itu ya, saya lupa apa namanya sebelum OLX itu bagus. Bagus itu saya sudah mulai jalan digital marketing, lalu kemudian bikin blog. Itu sudah saya jalankan ya. SEO, Search Engine Optimization itu sudah saya jalankan itu. Nah, sehingga memang kita harus benar-benar tahu skill kita itu ada di mana, keunggulan kita ada di mana. Nah, dari keunggulan kita inilah yang harus kita bangun branding kita. Itu tahap yang kedua, manajer ya, kita bangun branding kita. Branding kita bangun terus-menerus. Dari situ karena kita sudah punya skill, kita bangun branding itu bisa melalui media sosial, berbagai macam cara ya. Mungkin kita ngisi materi gratisan itu juga membangun branding kan gitu kan. Dulu saya gitu Pak Najib, awalnya juga masih belajar itu ya gratisan, nggak dibayarin, bayar jajan gitu aja ya udah oke aja gitu. Ya. Oke, bagian gitu promosi ya. Lah ya. Iya, bagian dari promosi itu gitu. Kalau kita nggak mau gitu, ya dari mana kita bisa dikenal orang kan gitu kan. Nah ini termasuk saya hari ini kan menggunakan website sebagai salah satu media personal branding saya. Nah itu jadi berbagai macam media kita gunakan lah untuk membangun personal branding. Nah kalau sudah kita bangun masuk personal branding, kita bikin modul yang yang punya ciri khas, yang punya nilai, punya value added value tersendiri. Jadi nilai tambah apa yang unik dari modul yang kita miliki itu. Nah, itu yang kita kejarkan terus, kita develop terus sehingga itu menjadi keunikan, menjadi suatu unique selling proposition dari kalau kita ngomong kan pendampingan itu sebenarnya kan bisnis kan Pak Najib kan, bukan sosial gitu kan. Kita ngomong sebagai suatu lembaga bisnis, bukan lembaga sosial gitu. Sosial itu mungkin ke teman-teman UMKM-nya ya, tapi kalau untuk kita penawaran programnya kan kita based on business gitu. Nah itu dari situ kita bangun personal branding, kita buat modul yang menarik, lalu kemudian kita gencarkan sehingga terbangun branding, terbangun image bahwa kalau butuh materi ini ya pasti itu larinya, pasti kita larinya. Nah itu Pak, dan itu nggak butuh waktu sebentar Pak, itu butuh waktu. Oke, jadi yang pertama kita harus identifikasi potensi kita ya, keahlian kita ya, spesifiknya seperti apa. Kemudian yang kedua kita membangun branding ya. Brand kita dulu. Ya, kita membangun branding ya, dan itu ya butuh waktu ya. Butuh waktu Pak Najib. Ya. Nah, kalau pada Coach Vianda sendiri sampai akhirnya bisa bermitra dengan
Bank Indonesia, dengan BUMN, itu gimana prosesnya? Jadi pada waktu itu sih memang kalau saya bermitra dengan Bank Indonesia, waktu itu saya memang ikut program WUBI, Pak, Wirausaha Bank Indonesia. Oh, oke. Ya, jadi pada waktu saya butuh teman untuk marketing waktu itu, pemasaran, itu kan saya ikutkan di program Wirausaha Bank Indonesia. Nah, itu kan salah satu buat teman saya itu dia pemasarannya jelas meningkat. Buat saya, benefitnya buat saya itu personal branding saya dapetin personal branding dari situ gitu. Nah, dari saya ikut Wirausaha Bank Indonesia itu tahun 2014, itu tahun 2015, 4 tahun kemudian saya baru dipanggil Bank Indonesia untuk program. Jadi diminta untuk membuat program pelatihan untuk teman-teman UMKM. Nah itu jadi sekali lagi waktunya nggak singkat. Waktu itu nggak serta-merta terus saya disuruh bikin event gitu, nggak sih ya. Perlu waktu 4 tahun waktu itu ya. 4 tahun, 5 tahun tuh baru kita diminta untuk oleh Bank Indonesia, coba tolong dibuatkan program seperti ini gitu. Nah dari situ kita barulah masuk. Dari situ saya dapat brandingnya sebagai mitra Bank Indonesia itu melejit banget waktu itu, cepat banget ya. Jadi branding sebagai mitra Bank Indonesia itu cukup sakti ya. Iya. Dari mitra Bank Indonesia kemudian baru ke BUMN itu. Iya betul, ke yang lain. Nah, OJK juga sih, kan OJK di Indonesia sudah pernah bermitra, Pemda, kabupaten ya, sampai di provinsi sudah pernah bermitra dengan kami. PNM kalau nggak salah juga ya? Iya PNM betul Pak Najib. Jadi PNM juga alhamdulillah untuk PNM ini kemarin saya bermitra dengan PNM di wilayah dekat sini aja. Jadi Kediri, Tulungagung, Blitar, Kediri, Tulungagung, Blitar itu ya sampai kemudian melebar sih waktu itu. Begitu COVID melanda, itu saya pertama kali diminta oleh kepala Bu Erni ya, jadi dari pusat itu minta saya untuk membantu teman-teman supaya bisa membuat pelatihan online. Nah, saya di situ enggak berhenti. Di awal pandemi itu saya ada istirahat ya Pak Najib, terus aja sehari bisa 3 kali pelatihan untuk teman-teman PNM. Ya luar biasa ya. Jadi pandemi justru membawa berkah ini buat Anda ya. Ini. Karena siapa yang paling siap dengan kondisi kemarin itu ya. Karena saya kan memang salah satu branding saya kan di marketing spesialis kan. Ya. Yang pertama begitu kita bisa langsung menggunakan perangkat online ya, semacam Zoom dan segala macam ini kan kita langsung beradaptasi. Lalu yang kedua, materi-materi saya terkait dengan online itu otomatis dibutuhkan oleh teman-teman yang lain. Gimana sih? Ya, jadi memang timingnya pas gitu ya. Jadi momentum kata Pak. Ya, kata Pak Hermawan, momentum ini. Momentumnya pas dan pada saat itu Coach Vianda juga dengan tim sudah dalam kondisi siap ya. Betul, kadang juga orang menemukan ada momentum tapi kita nggak siap untuk melayani kan, untuk mengambil momentum itu sehingga momentum lewat begitu saja gitu ya. Nah sekarang ini momentum ketemu dengan kesiapan dari Coach Vianda, jadilah ledakan. Wah luar biasa. Ya. Ada ini nggak Coach Vianda mungkin tips-tips buat para trainer muda ini yang masih baru ingin berkarir di bidang ini, kira-kira? Berkarir di bidang public speaking atau trainer ya Pak? Ya. Kalau saya bagi tipsnya, saya menciptakan kompetitor Pak Najib. Nggak gitu ya. Saya sudah menerbitkan buku, berarti saya sudah siap dengan itu gitu Pak Najib ya. Nggak ada alasan menciptakan kompetitor, nggak ada. Jadi gini, kalau saya di buku saya itu saya mendeskripsikan ya bagaimana tahapan kita merintis karir sebagai seorang trainer. Yang pertama bisa jadi kita menjadi karyawan dari lembaga training. Otomatis kan kita masih perlu belajar kan, nggak bisa kita ujuk-ujuk kok. Terus nawar-nawarin gitu, emang lu siapa kan gitu kan, orang ngomong gitu kan.
jadi karyawan dulu mungkin ya. Jadi mungkin ada event organizer, mungkin kita bisa jadi jadi karyawan lah kalau saya bilang ya, jadi karyawan. Atau kalau kita mungkin sudah memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pembicara, pemateri, seorang narasumber, seorang trainer, kita bisa mulai menjadi associate. Associate trainer itu sudah tidak terikat lagi dalam suatu ikatan kerja ya Pak Najib ya. Nah ini biasanya orang-orang yang bekerja gitu ya, orang yang bekerja atau dosen seperti Pak Najib ini di Sabtu Minggu itu masih ada waktu luang, pengen berbagi. Nah, teman-teman saya banyak yang mereka Senin sampai Jumat itu bekerja, lalu hari Sabtu, Minggunya mereka jadi trainer, itu banyak juga. Nah, itu pilihan yang kedua. Nah, pilihan yang ketiga, kalau memang kita sudah yakin dengan tadi segmentasi positioning kita, segmentasi target positioning kita sudah yakin, sudah pasti, sudah fix gitu ya. Kita bisa mendirikan lembaga training sendiri. Nah, jadi memang ada beberapa opsi. Kalau kita langsung mendirikan lembaga training sendiri, kita juga harus yakin bahwa posisi kita sudah kuat, positioning kita sudah kuat, target kita pas, lalu kemudian memang ada pasar yang membutuhkan. Nah, itu boleh kita bikin lembaga training, tapi kalau belum, sebaiknya merintis buat saya gitu Pak Najib. Ya, gitu. Jadi saya kira setuju ya. Saya kira teman-teman nih yang ingin berminat menjadi trainer-trainer pemula ya, ada 3 option tadi dikatakan oleh Coach Fianda ya. Jadi yang pertama kita gabung aja dengan lembaga training yang sudah ada, yang sudah mapan, yang sudah punya nama gitu ya. Itu sebagai sarana juga buat kita untuk berlatih kan. Kita tahu apa metode-metodenya ya, kita tahu apa proses bisnisnya ya. Nah, sehingga kita punya pengetahuan yang cukup tentang itu ya. Kemudian kita bisa masuk ke tahap yang kedua, mungkin kita bisa menjadi associate aja. Kita nggak menjadi pekerja di lembaga training itu ya, tapi kita dengan kompetensi yang kita punya, kita siap untuk bekerja sama atau dipanggil atau diundang sewaktu-waktu untuk menjadi trainer gitu ya. Istilahnya mungkin seperti part time lah di lembaga-lembaga itu ya. Kemudian part timer. Kemudian yang ketiga, kalau memang kita sudah punya brand yang kuat, punya segmentasi yang jelas nih, targeting dan positioning yang jelas ya, dan kita yakin ya dengan modul-modul yang kita punya, dan kita ini punya keunikan ya, kekhususan yang mungkin bisa kita tawarkan ya, dan saya kira itu kita bisa mendirikan lembaga sendiri. Nah, tapi memang pastinya ada risiko ya. Nah, mungkin Coach Fianda bisa share nggak kira-kira resiko-resiko ya selama ini ketika pertama kali mendirikan Dikma ini ya, Dikma Dikma Solution. Dikma Solution ya, itu resiko-resiko apa sih yang dihadapi gitu oleh Dikma Solution ini? Nah, oke, Pak Nasib, terima kasih ya. Jadi kalau saya boleh buka rahasia dapur ini Pak Nasib. Dikma Solution itu berdiri karena ada permintaan pasar. Jadi kita tidak mencari pasar, tapi kita waktu itu diminta untuk membuat lembaga. Jadi siapa lembaga yang meminta? Marketnya sudah ya? Sudah ada. Jadi kita memang diminta untuk membuat wadah gitu ya. Nah, yang Dikma Solution ini berdiri pada saat kami bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi kan Bank Indonesia perlu pada saat kita bekerja sama itu perlu lembaga, sehingga saya sama teman-teman sesama Wudi waktu itu, sama peserta program Wirausaha Bank Indonesia dari Kediri 3 orang, ini kita mendirikan Dikma Solution ini. Nah, dari sini karena pasar sudah ada dan kita yakin juga keunikan kita, karena kita memang semua praktisi digital marketing, saya dan teman-teman semua praktisi digital marketing, jadi kita tawarkan keunikan kita itu bahwa kita bisa praktis semuanya. Jadi materi-materi kita langsung praktek, tidak ada. Jadi kalau kita ngasih materi 2 jam gitu, yang 1 jam kasih pengantar, yang 1 jam langsung praktek gitu. Jadi pulang ada hasilnya.
Nah, yang kita tawarkan ke klien itu seperti itu Pak Najib. Jadi kebanyakan klien itu merasa nyaman pada saat kita bisa menawarkan keunikan berupa hasilnya yang terukur gitu. Nah, misalnya kita kemarin buat pelatihan membuat desain iklan dengan menggunakan aplikasi Canva, ya sederhana aja gitu kan. Nah, itu semua peserta wajib buat desain produk dan itu kita storekan ke klien kita. Nah, dengan semacam itu kan semakin lama semakin gaungnya semakin didengar oleh vendor-vendor yang lain, klien-klien yang lain gitu Pak Najib. Jadi seperti itu sih cara kami kemarin untuk membesarkan Digma Solution ini. Ya. Jadi lebih banyak jadi dari word of mouth ya. Jadi orang klien satisfy gitu, puas dengan Digma Solution, kemudian mereka mungkin cerita kemana-mana dan akhirnya menyebar ya. Sebenarnya nggak seperti itu juga beberapa klien sih Pak Najib. Waktu itu kita sempat dapetin beberapa klien itu mereka memang mencari dengan keyword pelatihan digital marketing. Jadi kita masuk ke website kita. Ya. Jadi dari Pemprov waktu itu, dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur itu langsung kontak melalui nomor admin. Nah, dari mana dapatnya? Ya mereka search untuk pelatihan digital marketing. Nah, masuklah ke website kami. Nah, kemarin yang di Kabupaten ini juga seperti itu. Dapatnya dari mana? Ya search gitu. Jadi googling itu mereka masukkan keyword pelatihan digital marketing. Dapatnya kok ya kami gitu ya. Alhamdulillah banget gitu. Artinya kita sudah menerapkan prinsip search engine optimization gitu kan Pak Najib. Jadi ketika orang cari digital marketing yang ketemu Digma Solution ya, luar biasa ini. Iya seperti itu. Beberapa klien masuk seperti itu Pak Najib. Lewat website ya. Jadi googling ketemu dan kontak lewat website. Jadi ini teman-teman juga penting ya untuk memaintain website-nya dengan baik ya, sehingga ketika orang searching dan ketemunya adalah website kita dan di situ ada nomor kontak. Nah, nomor kontaknya itu harus bisa dipastikan bisa dihubungi. Iya, karena kadang-kadang saya nomor HP-nya bagus gitu kan. Iya, saya suka tuh. Pernah ya Coach Vianda saya searching gitu kan, saya searching satu lembaga gitu, kemudian ketemu, kemudian saya kontak nomornya nggak bisa. Jadi ya udah. Terus kemudian saya email, nggak ada respon ya. Nah itu artinya mungkin website-nya kurang di-maintain ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan tidak update gitu, sehingga percuma aja. Dia sudah ada di dunia maya, orang ketemu dengan dia tapi nggak bisa diketok pintunya. Nah, jadi nggak bisa terjadi aksi juga gitu ya. Tapi luar biasa nih Digma Solution ya. Bisa mengoptimalkan search engine optimization ya untuk memasarkan lembaga sehingga orang bisa mengakses lewat Google dan ketemunya Coach Vianda. Wah, luar biasa ketemunya Digma Solution ya. Nah, selama perjalanan Digma Solution ini kira-kira kendala-kendala terberat yang pernah dialami atau dihadapi ada nggak? Pernah sih Pak Najib. Memang terus terang kan kami bertiga dari founder Digma Solution ini kan semua punya job masing-masing kan gitu kan. Nah sehingga itu yang salah satu kendala kita. Kita punya job masing-masing Pak. Jadi kita semua punya usaha. Jadi teman-teman founder Digma Solution ini semua punya usaha. 3 orang ini kamu usaha masing-masing. Nah dari situ ya kadang-kadang kendalanya kita adalah pengaturan waktu. Kemudian kalau masalah bagaimana kesepakatan dan segala macam sih nggak ada sih, kita fine aja kalau di situ. Cuma ya kadang-kadang masalah waktu itu yang kita karena masing-masing punya pekerjaan masing-masing, kita harus bisa mengatur schedule dengan tepat disesuaikan dengan kebutuhan klien, seperti itu aja sih Pak Najib. Gitu ya. Jadi karena masing-masing udah ada kesibukannya ya, jadi mematchingkan waktunya ya, jadi koordinasi dan sebagainya untuk bisa
selaras dengan klien ini kadang-kadang jadi kendala ya. Yeah. Dulu awal sih Pak Najib, dulu awal kita pakai associate, teman-teman belum pede lah ya. Teman-teman founder Digma ini belum pede, meskipun mereka praktisi semua, itu mereka belum pede tampil. Pertama-tama kita pakai associate, kita rekrut teman-teman associate gitu ya untuk menjadi pemateri di training kita gitu. Tapi lama-lama saya paksa aja teman-teman gitu ya. Kamu sudah bisa, materi gampang-gampang gini aja kok. Semua sudah praktekin. Akhirnya kita jalan sendiri. Gitu. Gak perlu associate trainer lagi. Iya. Jadi semua berproses ya. Iya, betul Pak Najib. Iya. Ini selain Jawa Timur, Coach Fianda kemana lagi ini ya? Kalau saya yang offline baru di Jawa Timur aja Pak Najib, terang belum sampai keluar daerah belum. Jawa Timur aja udah. Ini ya banyak banget di Jawa Timur aja ya. Iya, udah banyak nih kita ngobong-ngobong Jawa Timur aja udah luber-luber gitu kan. Sebenarnya pengen sih kita ada ekspansi. Saya sudah mencanangkan untuk ekspansi ke beberapa daerah, cuman ya kemarin sudah hampir dapat gitu ya, tapi ada COVID ya semuanya. Ya nggak apa-apa, kita tetap simpan gitu kan, impian itu nanti satu saat tetap kita eksekusi untuk yang keluar pulau, keluar daerah itu kan. Ya saya kira tracknya sudah sesuai ya, apalagi kalau sudah dapat percayaan dari BI ya, tentu BI kan punya cabang di daerah-daerah lain juga ya. Ya betul. Referensi ya, dan memang ya di tadi jumlah UMKM di Jawa Timur aja sudah begitu banyaknya. jadi kayaknya mungkin kita melakukan pembinaan, training juga nggak ada habisnya itu di Jawa Timur. Iya betul Pak Najib, nggak ada habisnya Pak Najib. Ya. Nah kira-kira kalau ke depan rencananya nih Digma Solution ini? Ya. Kemarin kita sih sudah ada beberapa pembicaraan ya. Kita planning sih sebenarnya kita mau fokus di platform pelatihan kursus online ya. Jadi berbasis LMS gitu, Learning Management System ini yang istilahnya mengakomodir teman-teman yang memiliki keterampilan Pak Najib. Jadi misalnya teman-teman yang rajut punya keterampilan merajut itu kita minta untuk bikin kelasnya di LMS, jadi di kursus online. Nah, sebenarnya kalau seperti itu kan ya platform-platform yang lain sudah ada ya, tapi kan yang basis praktis ya untuk UMKM itu saya rasa kok belum ada gitu. Nah ini yang mau kita garap gitu, kan seperti itu. Jadi pelatihan untuk teman-teman bikin konten untuk kursus online atau yang berbasis Learning Management System LMS itu ya. Lalu nanti berikutnya kita juga saya juga ada. Jadi kan saya sudah jadi asesor Pak Najib ini. Alhamdulillah. Nah kalau jadi asesor kan saya bisa keliling ini untuk ngasih ngasesorin gitu teman-teman yang pengen dapetin sertifikat kompetensi dari BNSP untuk skema pendamping UMKM dan fasilitator diklat. Nah, ini nanti kita akan kembangkan di situ juga. Wah, luar biasa ini ya. Jadi ya itu memang ke depan sudah tidak bisa dielakkan lagi proses pembelajaran online ya. Nah, salah satunya dengan Learning Management System saya kira itu sudah akan menjadi satu kebutuhan ya. Mungkin nanti Coach Fianda bisa benchmark juga ke Ruang Guru atau yang lainnya ya yang sudah sukses itu dengan model Learning Management Systemnya, sehingga nanti UKM dimanapun tidak hanya di Jawa Timur ya bisa ikut juga dalam proses pembinaan ya, pendampingan melalui platform digital melalui LMS. Ya saya kira itu menarik Coach Fianda, mudah-mudahan sukses ya dengan amin besar. Terima kasih Pak Najib. Dan ini buat teman-teman yang baru memulai
bisnis pendampingan atau mulai menjadi trainer, saya kira mudah-mudahan ini sharing dari Coach Vianda bisa memberikan pencerahan ya, manfaat sehingga tahu dari mana harus memulai ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa memulai dari market itu akan jauh lebih mudah ya. Jadi ini penting kita mengidentifikasi kebutuhan pasarnya apa ya, kemudian kompetensi kita selaraskan dengan kebutuhan pasar, dan ingat bahwa membangun branding atau membangun nama di kalangan pebisnis, di kalangan perusahaan atau di kalangan UMKM itu bukan suatu hal yang instan ya, butuh waktu ya, sehingga memang nih bagi teman-teman yang baru memulai ya, butuh juga kesabaran dan ketelatenan. Gitu kira-kira ya Coach Vianda ya. Iya. Pokoknya cepet-cepet aja nih. Pokoknya cepet-cepet udah langsung aja pengen bisa langsung terkenal, langsung bisa diundang di sana sini gitu ya, padahal semua butuh proses. Terima kasih Coach Vianda ngobrol-ngobrolnya ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua ini. Saya akhiri untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.